sampai laporan keuangan konsolidasi. Ada saya Aditya Rahman, ada saya Muhammad Saldewa, ada saya Muhammad Reza, ada saya Muhammad. Kita slide selanjutnya, yaitu tujuan akan dibahas oleh Rehan. Tujuan pernyataan standar adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada berikut. Pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general, purpose financial statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Ada ruang lingkup. Yang ke-1, laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang diterapkan sebagai entitas pemerintahan yang diterapkan sebagai entitas pelaporan agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Selanjutnya, kedua, laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat, laporan keuangan semua entitas pelaporan termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Yang terakhir, laporan keuangan konsolidasian pada kementerian, lembaga pemerintahan daerah, mencakup laporan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Mulai. Yang selanjutnya, pernyataan standar ini tidak mengatur dan definisi itu yang akan dibahas oleh saya pribadi. Laporan keuangan consolidation perusahaan negara atau daerah, dan yang kedua akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi, yang ketiga akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan atau bisa disebut joint venture, dan yang terakhir yaitu laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan definisi, kita akan membahas definisi. Berhenti dulu, Ci. Udah mulai. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu badan layanan umum (BLU) dan badan layanan umum daerah. Badan layanan umum ini instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan. Dan yang ketiga ada entitas pelaporan, adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Yang keempat, konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Itulah definisi-definisi yang ada yang tertera di depan. Selanjutnya yang penyajian laporan keuangan konsolidasian, entitas laporan dan entitas akuntansi yang akan dibahas oleh Saldewa. 3. Dan sekarang saya akan menjelaskan penyajian laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari 4, yaitu terdiri dari beberapa laporan konsolidasi yang pertama, dan yang kedua pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara atau lembaga kepada lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari semua entitas akuntansi di bawahnya kepada lembaga 12 legislatif yang ada di negara Indonesia. Proses konsolidasi keempat, ada proses konsolidasi diikuti dengan
eliminasi akun-akun timbal balik atau bisa disebut reciprocal accounts. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu entitas laporan dan apa itu entitas akuntansi. Dan di sini bisa disebutkan ciri-cirinya. Entitas laporan itu entitas yang dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD, GTAU, pendapatan, pemisahan kekayaan dan anggaran. Yang kedua, ada entitas tersebut terbentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir, ada entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Dan pengertian selanjutnya ada 3 pengertian tentang entitas akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya. Yang kedua, setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencapaian program pemerintah yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Okal Fanya. Ya. Selanjutnya yaitu Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah. Yang pertama yaitu Badan Layanan Umum atau BLU menyelenggarakan pelayanan umum memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat. Yang kedua, selaku penerima anggaran belanja pemerintah atau APBD. BLU atau BLUT adalah entitas akuntansi. Yang ketiga adalah selaku satuan kerja pelayanan berupa badan. Yang keempat yaitu konsolidasi laporan keuangan BLU atau BLUD pada kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU atau BLUD. Prosedur konsolidasi yang dimaksud dalam laporan pemerintahan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan atau yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Yang kedua yaitu entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Next. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi? Yang kedua yaitu yang selanjutnya dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal baik secara sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. Yang selanjutnya itu tanggal efektif. Yang pertama itu pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP. Ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2020. Yang selanjutnya yaitu dalam hal entitas pelaporan belum dapat menetapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menetapkan PSAP berbasis kas menuju aktual paling lama 4 tahun setelah anggaran 2020. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 12. Kami pamit undur diri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kelompok kami salah. Enggak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 12. Kelompok kami pamit undur diri. Thank you so much.